Buat ngerayain kemenangan teater kita, nanti semua diharap tiba di Rumah Rama jam 6 sore ya. Halo semuanya, good morning, good afternoon, good evening. Dimanapun kalian berada, semoga hari ini memberikan kalian kebahagiaan selalu. Udah nonton film apa nih hari ini? Semakin kesini, dunia perfilman Indonesia sudah semakin maju dan membaik nih. Setiap tahun, ada saja film yang layak dapat standing ovation dan menang penghargaan. Salah satunya adalah film yang akan kita bahas kali ini nih, yaitu Penyalin Cahaya, yang tayangnya di Netflix. Jangan nonton versi bajakan ya, biar kita dukung industri perfilman Indonesia menjadi semakin maju. Nah, sebelumnya film Penyalin Cahaya atau fotokopier ini sempat menjadi perbincangan dan buah bibir netizen Indonesia. Karena film karya Regas Banuteja ini berhasil memborong 12 piala FFI atau Piala Citra 2021. Wah, edan banget kan? Nah, pertanyaannya sebagus apa sih film ini? Yuk kita saksikan video ini sampai habis ya. Secara garis besar, film ini bercerita tentang pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Berpusat pada tokoh Suryani, setelah party bersama Teater Matahari, ia mengetahui bahwa foto dirinya dalam keadaan mabuk viral dan menjadi buah bibir di kampus. Parahnya lagi, karena kejadian di malam pesta itu, beasiswa Sur dicabut, ia diusir dari rumah dan harus menanggung malu. Tak terima dengan hal itu, Sur memutuskan untuk menginvestigasi apa yang menimpanya di malam pesta tersebut. Dibantu oleh Amin, sahabatnya yang bekerja di toko fotokopi, Sur harus tega mencuri data dari ponsel teman-temannya yang hadir di pesta. Mendatangi tempat dan orang yang ia curigai terlibat di malam kejadian. Perlahan-lahan, penelusuran Suryani ini membuka kotak Pandora yang terjadi di Teater Matahari. Ternyata Suryani hanya salah satu dari banyak korban. Selain Suryani ada mahasiswi, bahkan ada mahasiswa di Teater Matahari yang juga menjadi korban pelecehan dari pelaku yang sama. Nah loh. Film panjang pertama Regas Banuteja ini sukses membuat penonton berdecak kagum. Mulai dari dialog, ekspresi, dan kemarahan yang dilantarkan oleh Suryani terasa sampai ke hati penonton. Iya, sesakit itu memang. Terutama di 13 menit terakhir film, yang membuat saya juga menangis kesal. Penyalin Cahaya tak hanya memotret bagaimana seorang perempuan yang kesusahan berjuang menghadapi pelecehan seksual, tetapi juga perilaku gaslighting dan power abuse. Siapa yang mempunyai power, maka ia berkuasa. Di dalam film ini, tokoh Suryani bahkan tidak diberikan dukungan untuk melawan kekerasan seksual yang ia terima. Pihak kampus, teman, bahkan keluarga Suryani yang mengetahui fakta bahwa ia dilecehkan hanya bisa bungkam. Mereka tak bisa melawan setelah mengetahui bahwa pelaku kekerasan punya power besar dan uang berlimpah. Bahkan hingga di akhir film, setelah mengetahui sosok pelaku kekerasan, Suryani dan para korban lain masih terus berjuang mati-matian demi keadilan. Mereka menyebarkan bukti-bukti kekerasan melalui lembar-lembar kertas yang difotokopi dan menghujaninya dari lantai atas kampus mereka. Ending dari film ini bisa kalian simpulkan sendiri deh setelah menonton ya. Secara keseluruhan, eksekusi film Penyalin Cahaya ini memang ciamik. Dialog dan gerak-gerik setiap karakternya bisa sampai ke penonton dengan baik. Layak sih memang kalau film ini berhasil menyabet 12 penghargaan dari 17 nominasi yang ada. Akting Shanina Cinamon, Jeremy Kurnia, Chico Kurniawan, Lukman Sardi, Lutesa, serta beberapa tokoh pembantu lain dalam film ini sangat memberikan nyawa. Dari film Penyalin Cahaya ini kita mengerti bahwa bentuk kekerasan seksual bukan hanya karena hasrat seksual semata. Itulah yang membuat film ini berbeda dari tayangan kebanyakan. Penyalin Cahaya menggarisbawahi bahwa kepentingan pelaku kekerasan seksual di film ini adalah hasrat dalam berkesenian, di mana pelaku kekerasan merasa berhak mengintervensi dan menguasai tubuh orang lain tanpa persetujuan untuk dijadikan sebagai hiasan properti di Teater Matahari. Nah, finally, film ini menjadi salah satu film yang wajib banget kamu tonton. Tapi ingat, jangan menonton di platform yang
ilegal ya. Kamu bisa menonton dan menyaksikan film ini di Netflix. Semoga kedepannya terus lahir karya-karya dari seniman film Indonesia yang gak kalah menarik ya. Nah, sekian dulu nih bahas-bahas film kita hari ini. See you di bahasan lainnya. Have a great day and bye-bye.